Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Yasra Academy atau di Yasra Afat channel gua sendiri ya. Jadi di video kali ini gua akan membahas tentang carousel di Figma Prototype, terutama untuk yang UI terbaru buat para pemula yang masih eh, masih bingung cara membuat prototype yang wow gitu. Nah, tapi di video kali ini terlebih khusus untuk yang UI terbaru. Mungkin di video-video sebelumnya itu masih memakai dengan UI yang lama dan sekarang memakai yang UI terbaru. Apalagi teman-teman yang baru join di Figma atau baru switch karir ke UI designer dan kaget dengan tampilan UI terbaru. Nah, kali ini gue bikin video penjelasannya. Jadi buat kalian yang nonton video ini, kesempatan kalian dapat ilmu baru ya guys ya. Oke, langsung aja kita buka di Figma tutorial. Gitu Pak ngomongnya. Gak apa-apa, tapi mau keluar juga gak apa-apa. Ntar tinggal ku bikin lingkaran gitu. Oke, di sini di Figma tampilan terbaru kita akan membuat desain carousel, simple carousel. Nah, di sini ada di bagian kiri ini ada page, bisa kita kasih nama halaman page-nya carousel. Jadi carousel itu ya yang seperti kalian tahu tuh kayak ada grafik atau ada gambar yang dia tuh di dalam tiap UI itu dia seperti banner akan otomatis ke kiri sendiri atau bergerak ke arah manapun gitu. Di sini mungkin aku pakai contohnya dengan menggunakan frame iPhone ya. Nah, kalian bisa klik huruf F untuk shortcut frame. Kemudian di sini aku biasa menggunakan iPhone 14 dan 15 Pro. Kenapa? Karena 14 dan 15 Pro ini udah lumayan banyak ya mockupnya. Jadi bisa kalian pakai dengan Artboard Studio dan dengan mod art yang lainnya. Nanti mungkin di video next penjelasan lainnya. Nah, kalau dalam desain UI gue biasanya tambahkan layout grid dulu sebelum dalam mendesain ya. Nah, gridnya di sini ubah ke kolom. Nah, di kolom ini marginnya gue dari 20 sampai 24 ukurannya. Oke, ini di sini aku 20. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian kita tambahkan rectangles pertama. Nah, caranya tinggal kalian klik huruf R, itu shortcut untuk menambahkan rectangle. Nah, kemudian di sini kalian tinggal pasin aja antar ujung dan ujung kirinya. Nah, kalau udah sampai garis merahnya, kalian klik lagi framenya dan dimatikan aja lihat gridnya. Nah, di sini contohnya gambar bannernya, kita tambahkan rounded. Di sini 20. Oke, di sini 20, kita copy paste ke sampingnya. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita cari sebuah gambar image. Dan di sini aku biasanya menggunakan dari website Unsplash. Karena Unsplash ini gambar stok yang free to use gitu. Boleh kita gunakan baik secara personal atau komersial. Cuman kalau komersial ya mikir-mikir lagi sih sebenarnya. Gak biasanya kalau buat portfolio itu cukup sih. Oke, seperti ini. Mungkin aku pakai gambar temanya travel ya atau tempat wisata gitu atau pemandangan. Nah, di sini tinggal kita klik kanan salin gambar, kemudian langsung masuk lagi ke frame TikTok kita, frame Canva-nya. Nah, di sini klik Ctrl V atau paste. Jangan lupa diklik dulu rectangle ya, nanti dia akan otomatis gambar yang tadi sebelumnya akan masuk ke dalam rectangle. Nah, seperti ini gambarnya udah masuk satu. Kemudian kita copy paste ke sampingnya. Kita buat di sini ada 3.
Nah, kemudian kita coba cari gambar objek lainnya. Send gambar, kemudian copy paste lagi di gambar di rectangle setelahnya. Oke. Nah, ini kita nunggu loadingnya agar gambarnya itu HD. Nah, baru kita frame lagi di sini. Oke. Nah, kalau udah ketiganya ini udah selesai, kita seleksi semuanya. Kita jadikan sebuah auto layout. Itu klik kanan, di sini ada auto layout atau klik shift A. Di frame 1 kita kasih namanya frame 1 lah. Kemudian kita klik kanan lagi dan jadikan ini frame selection. Nah, jadi udah ada frame selection. Nah, yang frame 2 ini kita kasih nama carousel 1. Oke. Nah, kemudian Nah, kalian lihat ya, di sini ada frame dan ada auto layout. Kita klik yang bagian carouselnya atau bagian frame-nya. Nah, ini kita tinggal tarik ke tengah sini. Nah, kalau udah tinggal kita copy paste ke bawahnya. Kemudian Ctrl D. Nah, pokoknya ya jadi 3 lah. Ada 3 bagian, ada carousel 1, 2, dan 3. Nah, kemudian kita klik yang di carousel 2 atau di frame carousel 2. Nah, di sini yang di auto layoutnya kita pindahkan posisinya ke tengah-tengahnya di frame carousel 2. Nah, caranya kalian tinggal klik yang Align atau position di sini yang di bagian tengah. Nah, dia langsung otomatis ke bagian tengah. Sedangkan yang posisi yang carousel 3 ya itu berarti yang di bagian ujung kanan. Nah, di ujung kanannya ini kalian klik yang di auto layoutnya. Jangan salah seperti murid gua. Dan diklik itu ke frame-nya bukan auto layout-nya. Jadi yang di sini yang dipilih auto layout-nya. Yang di auto layout-nya tinggal diklik Align right. Jadi paling kanan. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian kita klik 3 frame yang ini. Nah, di sini tinggal kita klik ada clip content di bagian layout. Nah, jadi kalau clip content itu memotong atau cuman gambar preview yang ada di dalam frame-nya. Kalau kita matikan clip content ya, nanti dia akan memperlihatkan semua isi dari frame-nya itu, walaupun dia ada di luar frame. Maksudnya dia masih ada di dalam frame, cuman gambarnya itu nggak kayak di hide gitu, kayak nggak kelihatan. Makanya kita klik clip content. Kita klik clip content. Nah, kalau udah seleksi 3 ini, nah di titik 3 ini ada namanya fitur-fitur lainnya ya yang di hide sama Figma. Ya, kalau dulu kan ada di bagian atas, nah sekarang ada di bagian kanan. Nah, di sini kalian klik yang bagian create component set. Mungkin kalau untuk penjelasan lebih lanjut, gua udah bikin videonya di Figma Batch gua. Dan kalau kalian mau daftar, langsung aja join gua di Figma Batch 5. Nanti kalian bisa akses video-video materi Figma Batch sebelumnya. Dan itu khusus materi-materi mastering komponen. Buat kalian para pemula, bagus banget buat belajar. Oke. Join sekarang sampai 13 September masih harga di 50.000. Setelahnya 75.000. Gas, daftar sekarang. Nah, kita lanjut ya. Nah, di sini kita klik bagian frame yang pertama atau yang carousel pertama. Nah, di sini ada prototype. Nah, kita klik bagian yang ini ya. Kalau udah ada tombol plus atau icon plus, tinggal kita tarik ke bawahnya. Nah, di sini triggernya atau trigger itu bahasa lainnya, bahasa Indonesianya kayak kita memberikan animasinya itu dengan apa gitu. Nah, di sini ada on tap. Berarti ketika kita klik bagian frame ini, dia akan memulai animasinya. Nah, sedangkan kita ini akan membuat dia otomatis, jadi bergerak dari awal sampai akhir. Nah, tinggal kita klik bagian trigger, kemudian di sini
pilih yang after delay. Nah, after delay, delaynya 800, actionnya change to atau berpindah ke carousel 2 atau frame yang kedua. Nah, instannya kita ubah ke smart animate. Nah, smart animate-nya aku biasanya lebih prefer pakai gentle. Nah, di sini durationnya mungkin di angka 1000 aja. Jadi biar agak gak terlalu ngebut, gak terlalu cepet, gak terlalu pelan juga. Kemudian kalau udah bikin satu prototype, nah itu otomatis semuanya akan sama. Maksudnya animasinya selalu sama gitu. Tinggal kita klik lagi ke bawah. Nah, tinggal kita ubah on tapnya jadi after delay aja. Nah, untuk ukurannya ini masih sama kan ya? Animationnya smart animate, curve-nya gentle. Gitu. Nah, yang ini yang bagian gambar ketiga atau frame yang ketiga kita balikin lagi ke frame pertama. Gitu. Nah, ini tinggal kita tarik lagi ke pertama. Nah, ke sini. Oke. Nah, kalau udah tinggal kalian tarik isi komponennya, atau komponennya bisa kalian namakan dulu ya. Di sini banner page. Oke. Kalian bisa buka di sini di action, atau di sini ada asset, terus coba kalian cari banner. Nah, di sini udah ada banner page, tinggal kita drag keluar. Nah, yang desain ini tinggal kita Ctrl X, masukin di sini. Kita klik bagian rectangle ini, kemudian Ctrl Shift R. Nah, dia langsung mereplace dari rectangle menjadi komponen yang tadi yang udah kita bikin. Kemudian kalau kita mau lihat previewnya, tinggal kita klik frame yang iPhone 14 dan 15 Pro ini. Kemudian klik Shift dan Tab ya, secara bersamaan. Tinggal kita tunggu loadingnya. Nah, seperti ini. Ini harusnya udah mulai gerak ya. Cuman nggak tahu kenapa di Figma gua akhir-akhir ini kadang suka, mungkin reloadnya agak berat, entah karena Figma-nya atau karena laptop ya. Nah, jadi ini udah mulai gerak ya. Ya, ini on tab-nya kita ubah ke after delay. Nah, coba kita ulang lagi. Nah, dia udah berhasil ya. Dia akan otomatis balik lagi ke awal. Nah, kenapa begitu? Karena ya mungkin pertanyaan kalian, kenapa nggak ngulangnya dari kedua kemudian ke satu? Kenapa langsung ke atas? Karena di setiap satu objek itu kita tidak bisa memberikan dua animasi secara bersamaan gitu. Yang justru yang ada dia kayak konslet lah. Nah, mungkin coba kita balikin ke yang kedua. Nah, kita ketika membalikan lagi ke sini, nah di sini after delay-nya mati atau ya tidak bisa bergerak gitu, tidak bisa kita tambahkan action. Makanya kita balikin ke pertama. Jadi syaratnya yaitu tidak boleh memberikan satu frame itu ada dua prototype. Jadi yang justru yang ada bertabrakan otaknya dalam prototipenya itu sendiri. Ya itu untuk di Figma ya, tapi kalau untuk di codingannya beda lagi. Jadi sampai sini dulu aja, semoga bermanfaat video gue. Gue Yasar, barakallahu fiik.